Selamat datang Mbak Puan di Jawa Tengah. Itu yang disampaikan Mas Ganjar ke Mbak Puan sesudah landing di Bandara Adi Sumarmo. Ini kok serius ya? Padahal di satu sisi yang lain, kata Bahlil, Mbak Puan ini ngeri-ngeri sedap. Apakah antara Mas Ganjar sama Mbak Puan itu akan bersatu menjadi sebuah pasangan calon, atau hanya sebatas penghormatan kepala daerah kepada orang Jakarta, elit Jakarta yang ke Jawa Tengah? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mbak Puan Maharani yang kemarin datang di acara HIPMI itu mendapat respon positif dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Mas Ganjar yang ditempati, maksudnya di Jawa Tengah, di Solo terjadi kegiatan HIPMI. Di satu sisi juga Mas Bahlil pun menyapa ngeri-ngeri sedap. Ayo kita baca di beberapa media sebenarnya apa yang terjadi antara Mbak Puan, Mas Ganjar sama Bahlil. Apakah ini generasi muda yang mau menjadi pemersatu bangsa, atau membangun sebuah koalisi baru? Atau kita baca di Kompas, di hadapan Jokowi dan Ganjar, Bahlil, ngeri-ngeri sedap ini Mbak Puan. Wah, ini adalah disampaikan oleh Bahlil pada waktu Mbak Puan sebagai ketua DPR yang juga sebagai capres. Bahlil menyampaikan pada sambutan pembukaan musyawarah nasional HIPMI yang digelar di kota Solo pada kemarin ini. Kemudian kalau kita melihat di tempat lain, Mas Ganjar Pranowo sambut Puan Maharani, selamat datang di Jateng Mbak Puan. Nah ini prosesnya sebelum Bahlil menyampaikan itu tadi. Dan kalau di Kompas juga, saya lihat Pak Ganjar berjalan beriringan jemput Mbak Puan. Padahal biasanya kalian bisa melihat kan, antara Mbak Puan sama Mas Ganjar kelihatannya kok ada seperti air sama minyak ya. Tapi pada kesempatan ini bagus. Oh, kalau begitu, kalau air minyak itu salah kalau begitu. Kemudian di terakhir di liputan 6, Ketua Tanfidiyah PBNU apresiasi kunjungan Puan ke Masjid Syekh Yazid Solo. Oh, ini ada nyambung dengan kegiatan Mbak Puan. Pilih yang mana kalian? Oke, kita pilih yang di Kompas. Di CNN dulu, baru di Kompas. Di CNN, Ganjar Pranowo sambut Puan Maharani, selamat datang di Jateng Mbak. Ini adalah sebuah judul yang sebagai semacam sapaan. Jakarta, CNN Indonesia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat menyambut kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani yang tiba di Jawa Tengah. Momen Ganjar menyambut Puan diunggah di akun Instagram resminya @Ganjar Pranowo Senin. Ganjar menambahkan keterangan lokasi Bandara Adi Sumarmo, Solo dalam unggahan ketika menyambut langsung Mbak Puan. Pada foto yang diunggah, Puan masih berada di dalam mobil mengenakan masker putih, sementara Ganjar dalam posisi berdiri berada di depan pintu mobil Puan mengenakan batik. Oh, siap menerima. Selamat datang di Jawa Tengah Mbak Puan, kata Ganjar dalam unggahan tersebut. Ini serius? Selamat datang atau hanya semacam branding di media sosial? Ayo kita lihat. Karena kalau tidak serius ini bahaya nih. Diketahui Mbak Puan dan Ganjar terlihat hadir pada acara pembukaan Munas HIPMI yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Pada pidato pembukaan Munas HIPMI, Ketua Dewan Pembina PBB HIPMI, Bahlil Lahadalia, turut menyapa kehadiran Puan dan Ganjar. Oh, Menteri Investasi. Bahkan Bahlil mengaku gemetar karena Puan dan Ganjar turut hadir bersama pada acara ini.
Ia pun berharap kemesraannya keduanya tak cepat berlalu. Wah, ini nyemoni atau harapan serius? Karena memang antara nyemoni nyemoni dan harapan serius itu memang agak-agak tipis. Selanjutnya ada dua soalnya Mbak Puan sama Mas Ganjar. Tapi tadi saya lihat Pak Ganjar dan Mbak Puan berbarengan sambut. Maksudnya tadi saya lihat Pak Ganjar dan Mbak Puan berbarengan sambut Mbak Puan. Kalau tak salah kemungkinan satu mobil, Pak. Kemesraan itu jangan cepat berlalu. Ini untuk negara dan kesejahteraan kita semua. Wah, kalau ini harapan yang besar dari Bahlil melihat sesuatu yang berbeda selama ini. Mbak Puan dan Mas Ganjar digadang-gadang sebagai calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024. Meski demikian, belum ada partai yang mengusung resmi kedua ini, termasuk PDIP pun belum memutuskan. Ayo kita lihat kalau di Kompas juga bersama. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebetulnya sederhana. Menghadiri sebuah kegiatan mempunyai makna positif bagi Mas Ganjar sama Mbak Puan. Bahlil sebagai bagian dari HIPMI memberikan motivasi bagaimana Mas Ganjar sama Mbak Puan itu bermesraan bukan negatif ya, bermesraan dalam bagaimana apakah bisa menjadi sebuah koalisi Puan Ganjar atau Ganjar Puan. Itu adalah sebuah harapan, atau minimal tidak terjadi diskomunikasi atau miskomunikasi. Pecinta masa depan negeri, kalau negeri ini menghadirkan figur-figur itu dengan penuh keakraban, maka proses menuju 2024 bukan sesuatu yang mengancam terhadap kebersamaan kita. Mbak Puan, Mas Ganjar adalah sosok-sosok yang bagus. Bahkan ada kelompok relawan Puan Ganjar, Ganjar Puan yang sampai hari ini berjuang bagaimana kedua pasangan ini bisa tampil secara bersama-sama. Karena keduanya jelas, satu, sama-sama dari PDI Perjuangan. Dua, sama-sama tokoh yang satunya sedikit banyak dengan simbol Soekarno. Kedua, sedikit banyak mempunyai branding yang sangat bagus terkait dengan Wong Cili. Wah. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan ini keduanya belum bisa bersatu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, kita sekalian juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memberikan aplaus ketika Mbak Puan sama Mas Ganjar beriringan, bahkan menyambut selamat datang Mbak Puan di bandara. Semoga ini tidak sebatas branding dari Mas Ganjar untuk seakan-akan dirinya baik. Begitu juga sebaliknya, bukan branding dari Mbak Puan seakan-akan dirinya adalah welcome terhadap Mas Ganjar. Tapi bagaimana keduanya itu memang ya welcome, baik, mesra. Seandainya ada perbedaan politik, tidak harus ditampilkan dengan cara yang seakan-akan bermusuhan. Wah, ini siapa yang kalau begitu menampilkan yang negatif itu? Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut kalian, pada awal-awal tadi kan pertanyaan saya, mungkinkah ini menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden? Everything is possible dalam menuju 2024. Namun ketika ada yang merasa tersakiti, itu menjadi masalah. Kemarin Mas Ganjar dipanggil oleh Badan Kehormatan DPP, atau Dewan Kolonel juga dipanggil. Dewan Kolonel itu pengusungnya Mbak Puan, dipanggil oleh Badan Kehormatannya DPP PDI. Maka itu adalah menjadi catatan yang sangat negatif, kecuali ada klarifikasi dari DPP bahwa yaitu dinamika biasalah organisasi itu saling mengingatkan. Selama tidak ada semacam tergores hatinya atau tersakiti, maka it's okay, yaitu dipahami sebuah gerakan organisasi. Maksudnya rule partai itu akan mengakibatkan ya positif. Namun kalau itu ada semangat untuk taruhlah menjatuhkan atau mengancam, itu menjadi tidak baik. Tegakkan kebenaran,
lawan ketidakadilan. Apakah, sekali lagi, Mbak Puan sama Mas Ganjar akan bisa bersatu atau sebaliknya akan memutuskan untuk baik-baik saja dan tidak akan seperti kemarin? Menurut analisis saya, pada dasarnya Mas Ganjar sama Mbak Puan itu baik, ingin membangun komunikasi yang baik. Namun keduanya ada keinginan bagaimana tampil menjadi presiden. Apakah Mas Ganjar ataupun Mbak Puan secara pribadi atau mungkin dukungan dari yang lain. Ini kalau dibuat komunikasi yang baik, dalam artian titik-titik kebuntuan komunikasi itu bisa disambungkan, welcome. Saya tidak mengatakan harus bisa bergandeng ya, Mbak Puan sama Mas Ganjar bergandeng. Bisa saja Mbak Puan sama Mas Ganjar itu bergandeng, apakah Puan Ganjar atau Ganjar Puan. Tapi minimal adalah yang terjadi kebuntuan itu harus dilancarkan sehingga terjadi komunikasi yang baik, tidak ada misunderstand antara keduanya. Kalau tidak ada salah persepsi misunderstand, kemungkinan ya dia akan menjadi pasangan yang bisa maju pada Pilpres 2024. Mungkin apakah ini bisa memenangkan? Ya memang berat sih kalau Ganjar Puan, Puan Ganjar itu agak berat karena komposisinya adalah murni dari PDI Perjuangan. Jadi agak berat untuk memenangkan, dan selama ini PDI Perjuangan kan tidak sampai 50%, masih di angka 20-an persen. Jadi kalau, atau berapa mungkin bisa diklarifikasi ya, kalau ngomong kursi itu kan sekitar 20%. Nah ini kalau memang ngotot, ya bisa saja Puan Ganjar, Ganjar Puan. Tapi kemungkinan untuk menjadi pemenang agak berat. Itu resikonya. Tapi Mas Ganjar sama Mbak Puan bisa bersatu. Namun kalau memutuskan masing-masing memang berat. Maksudnya Mas Ganjar sama Mbak Puan menjadi pasangan capres-cawapres lainnya. Apakah posisi mereka berdua menjadi capresnya atau cawapresnya, itu bisa saja terjadi. Tapi berat menurut saya, karena beratnya dalam artian gini, beratnya itu adalah kalau tidak mendapatkan pasangan yang bagus, kemungkinan hanya sebatas sebagai pasangan calon, tidak sampai sebagai yang memenangkan. Tapi kalau pasangan yang bagus dan kebetulan adalah juga mempunyai daya tawar yang tinggi, ya bisa saja Mbak Puan yang menang atau Mas Ganjar yang menang. Ya sementara ini dalam hasil survei memang Mas Ganjar. Namun tergantung pasangannya memang, sekali lagi. Prabowo Ganjar, Prabowo Puan. Itu mempunyai komposisi yang mempunyai persentase yang berbeda. Atau Anies Ganjar, Anies Puan juga mempunyai perbedaan dalam hal komposisi. Namun bisa menjadi solusi supaya taruhlah lebih dibanding dengan Puan Ganjar. Sehingga dengan alternatif seperti itu semuanya bisa capres. Endingnya, selamat datang Mbak Puan di Solo, di Jawa Tengah, menjadi pembuka yang baik untuk membuka keran kebuntuan selama ini yang mengakibatkan miskomunikasi atau persepsi negatif antara keduanya. Semoga bermanfaat. Mbak Puan, Mas Ganjar, silahkan go menuju 2024. Namun semuanya jangan hanya sebatas menjadi pasangan calon. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.